Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Panji Nursita Nugroho, mahasiswa dari Universitas Siber Asia dengan NPM 250201010218191. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan rancangan framework strategi digital marketing untuk salah satu UMKM lokal yang sangat menarik perhatian di Purwokerto, yaitu Will's Coffee. Presentasi ini berfokus pada bagaimana kita menghidupkan kembali kultur street coffee yang otentik dan mengubah ruang jalanan menjadi ruang komunal yang bernilai bisnis tinggi. Masuk ke slide selanjutnya. Mari kita mulai dengan mengenal siapa sih Will's Coffee itu. Berbeda dengan kafe pada umumnya, Will's Coffee hadir mendobrak aturan dengan konsep karavan pinggir jalan menggunakan mobil van hitam ikonik di Jalan Jenderal Sudirman. Mereka menjual minuman seperti es kopi susu dengan harga yang sangat ramah kantong, mulai dari Rp13.000. Secara digital, aset utama mereka saat ini adalah Instagram. Jika kita perhatikan feed mereka, tampilannya sangat didominasi oleh dokumentasi event kampus dan konten organik dari pelanggan. Semuanya natural, namun sayangnya belum memiliki pola visual yang terstandarisasi atau konsisten. Oke, slide selanjutnya. Meskipun memiliki konsep yang kuat, Will's Coffee menghadapi pain points yang cukup krusial di ranah digital. Masalah utamanya adalah inkonsistensi komunikasi. Seringkali mereka tutup mendadak atau berstatus temporary close tanpa pembaruan informasi yang jelas. Selain itu, keramaian di media sosial mereka sangat bergantung pada event musiman. Akar masalahnya ada pada absennya konten kalender harian dan belum adanya standar operasional untuk komunikasi krisis. Dampaknya jelas, yaitu audiens baru merasa ragu untuk datang karena takut kecelek dan loyalitas pelanggan harian perlahan menurun. Selanjutnya, untuk memperbaiki masalah tersebut, kita harus paham siapa yang kita ajak bicara. Sebagai seseorang yang beberapa kali main ke Purwokerto, saya mengamati betul bahwa target audiens utama bisnis ini adalah para mahasiswa dan pekerja muda yang mengidentifikasi diri sebagai anak culture. Next, secara psikografis mereka memiliki solidaritas pertemanan yang tinggi dan butuh ruang diskusi malam hari dengan budget minim. Perilaku digital mereka sangat menarik. Mereka mencari referensi tempat di sore hari dari jam 4 sampai dengan jam 6. Lalu aktif membuat unggahan Instagram Story langsung dari lokasi pada jam 8 hingga 11 malam. Oke, next. Slide selanjutnya, jika kita petakan persaingannya, posisi Will's Coffee ini sangat strategis. Di satu sisi ada coffee shop indoor yang fasilitasnya lengkap namun harganya mahal dan suasananya kaku. Di sisi lain, ada warkop pinggir jalan yang sangat murah tapi tidak memiliki nilai estetika untuk media sosial. Nah, Will's Coffee mengisi kekosongan di tengahnya. Mereka berhasil memadukan wants dan need audience, menjual pengalaman estetika jalanan yang membanggakan namun dengan harga setara warkop. Oke, next selanjutnya. Dari keunikan tersebut, saya merumuskan key message yang menjadi nyawa dari strategi ini, yaitu bukan coffee shop, ini ruang kumpul kita. Pesan ini menanamkan di benak audiens bahwa mereka tidak hanya membeli kopi, tapi membeli tiket untuk nongkrong komunal. Untuk mendukung pesan ini, brand voice yang akan kita gunakan di media sosial harus casual, egaliter, dan menggunakan sapaan akrab ala tongkrongan. Merek ini harus hidup layaknya teman yang asik diajak berdiskusi. Oke, next. Untuk memperbaiki masalah tersebut, kita harus paham siapa yang kita ajak bicara. Selanjutnya, agar pesan tersebut tertangkap secara visual, kita menerapkan panduan desain yang konsisten. Palet warna didominasi oleh asphalt black untuk mewakili jalanan malam, dipadukan dengan street light amber atau kuning keemasan yang memberikan kesan hangat. Tipografinya menggunakan font tebal dan industrial, dipadukan dengan fotografi malam yang menggunakan direct flash agar terkesan edgy dan otentik. Oke, selanjutnya, bagaimana kita mendistribusikan konten tersebut? Prioritas utama adalah Instagram untuk menjaga komunitas dan retensi. Sementara TikTok digunakan sebagai mesin pencari lokal untuk menjaring mahasiswa baru. Konten ini dibagi ke dalam 4 pilar utama. Yang pertama, porsi terbesar adalah di hiburan, atau sekitar 40%, seperti kuis dan meme kehidupan kampus untuk memancing interaksi.
Yang kedua, inspirasi sebesar 25% yang menyorot apresiasi karya pelanggan dan sisi humanis tim di balik layarnya. Kemudian yang ketiga, promosi sebesar 20%, yaitu untuk penawaran diskon atau paket rombongan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, edukasi, yaitu sebesar 15%, seperti tips menu dan etika nongkrong di jalan raya. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Keempat pilar tadi kita turunkan dalam marketing funnel. Yang pertama di tahap awareness, kita pancing rasa penasaran audiens baru dengan kalimat seperti bosan sama coffee shop yang gitu-gitu aja. Cobain vibes jalanan Purwokerto yang satu ini. Kemudian selanjutnya di tahap engagement, kita bangun empati, yaitu dengan cara di balik layar van hitam barista yang juga pusing mikirin revisian. Oke, yang ketiga, dan di tahap conversion, kita dorong tindakan nyata. Misalnya saat reopening nanti, mesin menyala kembali, sikat promo paket mabar sekarang sebelum kehabisan kursi. Oke, selanjutnya, tentu saja semua strategi kreatif ini harus bisa kita ukur. Kita menetapkan metrik keberhasilan yang realistis berdasarkan skala UMKM. Target kita adalah menjangkau 10.000 hingga 15.000 akun unik per bulan, mempertahankan tingkat interaksi di angka 5 sampai dengan 8%, dan yang terpenting adalah conversion rate sebesar 10 sampai dengan 15%. Artinya audiens digital benar-benar menukarkan promonya secara fisik di lokasi. Selanjutnya, sebagai penutup di slide terakhir ini, rekan-rekan dapat melihat visualisasi dari mockup desain Canva untuk tahap awareness maupun conversion yang telah mengaplikasikan warna serta copywriting tadi. Terdapat pula lampiran bukti visitasi lapangan serta pembagian tugas tim. Nah, kebetulan dalam tugas kali ini saya sendiri ya. Nah, demikian pemaparan kerangka strategi pemasaran digital untuk Will's Coffee. Saya yakin bahwa dengan pengelolaan komunikasi yang terstruktur, Will's Coffee tidak hanya akan bertahan sebagai tempat ngopi biasa, tetapi menjadi jantung dari kultur komunal anak muda di Purwokerto. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.